like it. Soal berikutnya. Kelas 12C berjumlah 30 siswa. 5 siswa tidak mengikuti ujian akhir semester. Berarti baru 25 siswa ya. Pada ujian tersebut, kelas 12C memperoleh nilai rata-rata 8. Berarti dengan jumlah 25 siswa, rata-rata kelas 12C adalah 8. Berarti jumlah nilainya adalah 8 kali 25 ya. Ini berarti 200. Kemudian sedangkan kelas 12D berjumlah 35 siswa dan semua mengikuti ujian akhir semester. Kelas 12D memperoleh nilai rata-rata 8,2. Berarti yang 12D ini totalnya 35, rata-ratanya 8,2. Berarti jumlah nilai total 8,2 kali 35 ya. Ini ketemunya 287 ya. Kemudian setelah 5 siswa kelas 12C mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai rata-rata. Setelah 5 siswa kelas 12C mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai maksimal ya. Jadi 5 siswa yang terakhir nilainya maksimal, berarti 10 semua. Berarti ditambah nilai yang 5 siswa 10 ya, kali 5. Berarti 50. Jadi total nilai kelas 12C adalah 250. Sementara nilai 12D 287 ya. Pernyataan yang sesuai dari kasus di atas adalah nilai rata-rata kelas 12C lebih kecil dari kelas 12D. Coba kita cari rata-rata dari kelas 12C dulu. Rata-rata kelas 12C sekarang ya, setelah 5 siswa masuk. Berarti 250 dibagi 30. Ketemunya berarti 8,33. Seperti ini. Sementara rata-rata kelas 12D tadi 8,2. Kita bandingkan. Nilai rata-rata kelas 12C lebih kecil. Berarti salah ya. Ini lebih besar harusnya. Yang B, nilai rata-rata kelas 12C sama dengan kelas 12D. Salah juga. Yang C, nilai rata-rata kelas 12C tidak mungkin 8,5. Ya jelas tidak mungkin ya. Karena 8,3. Berarti yang C ini kayaknya. Yang D, nilai rata-rata kelas 12C 8,2 salah. Nilai rata-rata kelas 12D lebih besar juga salah ya. Oke, jawabannya C seperti itu. Nomor berikutnya. Peluang warna jingga adalah 30%. Maka peluang terambil 5 kali warna jingga dari 10 kali pengambilan adalah, ini kita bisa menggunakan binomial Newton ya. Jadi pakai seperti ini rumusnya. C 10/5 seperti ini. Kalikan peluang jingga adalah 30% ya. Atau 3/10 pangkatkan dengan 5. Peluang selain jingga adalah 7/10. Pangkatkan 5 juga ya, biar jumlahnya 10. Nah, ini silahkan dihitung. Ini kalau dicari angkanya kurang menarik ya. Yang ini ketemunya 252. Yang ini nanti komanya banyak sekali. Bagi yang berminat nanti silahkan bisa dihitung sendiri ya. Nomor berikutnya. Inverse dari fx sama dengan logaritma lagi x plus 5. Kita misalkan dulu, ini sebagai y. Logaritma lagi x plus 5. Seperti ini. Masih ingat ya definisi dari logaritma. Ini berarti kalau tidak ada angkanya, berarti basisnya adalah 10 ya. Apa artinya? Artinya logaritma x plus 5 yang dalam kurung ini sama dengan 10 pangkat y. Nah, seperti ini. Kemudian, kita gunakan definisi lagi. Berarti x plus 5 sama dengan 10 pangkat y. Nah, seperti ini.
Berarti X sama dengan 10 pangkat 10 pangkat Y kurangi 5. Kalau sudah X sama dengan, berarti ketemu inverse-nya ya. F inverse X sama dengan 10 pangkat 10 pangkat Y min 5. Seperti ini. Soal berikutnya. Ini ada bentuk X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 11. Pertanyaannya ada berapa pasangan nilai X dan Y ya. Karena 11 bilangan prima, maka dia adalah perkalian antara 1 dan 11 saja. Atau mungkin negatif 1 sama negatif 11. Jadi kalau ini saya rubah menjadi bentuk seperti ini. X plus Y dikalikan dengan X min Y ya. Sama dengan 11. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini 11. Ini 1. Kemungkinan kedua, ini negatif 11. Ini negatif 1. Kira-kira bilangan yang kalau dijumlahkan ketemunya 11, kalau dikurangkan ketemunya 1 siapa? Nah, bisa menebak ya, 6 sama 5 ya. Berarti X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 5. Jumlahkan 11. Kurangkan 1. Atau kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua, X plus Y ini negatif 11, ini negatif 1. Kira-kira siapa? Kita coba X-nya sama dengan negatif 6 ya. Y-nya negatif 5. Kita coba ya. Negatif 6 tambah negatif 5, negatif 11. Negatif 6 kurangi negatif 5, negatif 1. Apakah ada lagi selain ini? Nah, tidak ada lagi ya. Berarti hanya ada dua pasangan nilai X dan Y, yaitu 6, 5, dan negatif 6 sama negatif 5. Jawabannya berarti ada 2. Berikutnya nih ya. Perhatikan soal ini ya. Ini soalnya saya peroleh seperti ini. Fx linear, tapi F-nya pakai huruf besar ya. Kemudian Gx ini kecil ya, kuadrat. Ini fungsi yang biasa ini, normal. Kemudian Hx sama dengan Fx kali Gx. Maka H aksen X apa? Pernyataan yang benar adalah, perhatikan ini. Ini seandainya tidak pengaruh besar dan kecil, maka dipastikan F linear G kuadrat. Berarti Hx pasti pangkat 3 ya. Kalau Hx pangkat 3, maka turunannya kuadrat. Berarti D nih ya. Tapi ini benar nanti Fx linear juga benar ya. Terus yang jadi ada dua jawaban nanti, A sama D. Kalau begitu saya asumsikan ini bukan Fx biasa ya. Saya anggap Fx ini adalah integral dari Fx. Ya, integral dari Fx ini. Artinya Fx adalah turunan dari Fx ini. Ya, Fx kecil turunan dari Fx besar. Kalau Fx besar ini linear, maka turunannya ya, Fx berarti harusnya konstanta ya. Ini konstanta. Atau tidak punya variabel. Fungsi konstan. Berarti kalau seperti itu, Hx ya, ini konstan dikalikan dengan kuadrat. Hasilnya pasti Hx adalah fungsi kuadrat ya. Hx kuadrat. Berarti turunannya pastilah linear. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang C. Berikutnya, ini diketahui inverse matriks A 1/5, 3, min 4, 2, min 1. Jadi ini inverse-nya ya, bukan matriks A-nya, berarti seperti ini. A inverse sama dengan 1/5, 3, min 4, 2, min 1. Pertanyaannya hasil perkalian matriks A dengan matriks XY. Berarti kita harus mencari A-nya. Ya sama saja mencari inverse dari ini ya. Rumus inverse kan seperti ini. Kalau saya punya matriks ya, misalkan ya, A, B, C, D, maka inverse-nya 1/det A kali ini dibalik DA min B
min C seperti ini ya. Sekarang kita akan cari inverse dari matriks ini. Berarti matriks A sama dengan 1 per determinan dari A inverse ini ya. A inverse. Ini kita bolak-balik seperti ini. Ini berarti min 1, ini 3, ini min B min C ya. Berarti ini jadi 4, ini jadi negatif 2. Seperti ini. Ini seperlimanya tetap. Nah, sekarang kita akan mencari determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A inverse maksudnya. Determinan dari A inverse rumusnya adalah 3 kali negatif 1 kurangi negatif 4 kali 2. Ini seandainya tidak ada seperlimanya ya. Karena ada seperlimanya, maka dikalikan dengan 1/5 kuadrat. Nah, seperti ini. Kita hitung. Ini negatif 3 tambah 8, 5 kali 1/25. Berarti berapa ini? 1/5 ya. Berarti masukkan ke sini menjadi 1 dibagi 1/5 kalikan 1/5 kali ini 1, 4, min 2, 3. Kita coret saja ini ya. Tinggallah negatif 1, 4, negatif 2, 3. Pertanyaannya adalah A kali XY. A kali XY berarti negatif 1, 4, negatif 2, 3 kalikan XY. Tinggal dikalikan saja ya. Min 1 kali X, min X. 4 kali Y berarti 4Y. Min 2 kali X, min 2X. 3 kali Y plus 3Y. Nah, seperti ini. Soal berikutnya. Ya, soal berikutnya tentang ruang lingkup ya, materi di SMA. Materi matematika di SMA. Ini ada 5 ya. Yaitu pengukuran dan geometri, ada peluang dan statistika, ada trigonometri, ada aljabar, ada kalkulus. Kita lihat, untuk pengukuran dan geometri, isinya apa saja? Menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan posisi, jarak, sudut, volume, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Jadi materinya itu ya. Untuk peluang dan statistika, ini cukup jelas ya. Menyusun dan menggunakan kaidah pencacahan. Menentukan dan menafsirkan peluang kejadian. Menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Ini statistika ya. Min, median, dan seterusnya. Berikutnya, trigonometri. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang atau menyusun bukti. Ini berkaitan dengan trigonometri maksudnya ya. Berikutnya aljabar. Menggunakan operasi dan manipulasi aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, logaritma. Jadi bentuk pangkat, akar, logaritma masuknya ke aljabar ya. Persamaan dan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Menyusun menggunakan persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Menggunakan algoritma pembagian, teorema sisa, dan teorema faktor. Jadi polinomial masuk sini ya. Merancang dan menggunakan model matematika program linear. Masuknya aljabar. Menggunakan sifat dan aturan yang berkaitan dengan barisan, deret, matriks, vektor, transformasi, fungsi eksponen, logaritma dalam pemecahan masalah. Ya, sebagian besar masuk ke aljabar ya berarti ya. Kemudian yang kelima kalkulus ya. Menggunakan konsep limit fungsi, turunan, dan integral ya. Kalau kalkulus jelas limit, turunan, dan integral. Ini saya kira sudah cukup familiar ya. Pas ada soalnya jangan bingung lagi ya. Ini masuk yang mana. Kita lihat soalnya seperti apa. Kemarin ada soal seperti ini. Diketahui fungsi fx dan gx. Kemudian disuruh mencari f komposisi g-nya. Nah, soal di atas, domain kontennya apa? Fungsi komposisi. Masuknya kemana tadi? Iya, ke pemahaman aljabar ini ya. Aljabar. Berikutnya,
Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva dengan menggunakan integral. Ingat, integral masuk materi apa? Kalkulus ya. Oke, kalkulus. Seperti itulah kira-kira ya. Tinggal nanti soalnya seperti apa selanjutnya. Domain dari, maksud domain itu materi ya. Masuk kemana? Rasionalkan bentuk pecahan berikut. Masuk kemana? Ini berarti aljabar ya. Bentuk akar ya. Bentuk akar berarti aljabar. Ya, kemarin juga ada soal tentang pemahaman, tentang komunikasi matematis, penalaran, dan seterusnya ya. Ini ada, kita bahas ya. Kita bahas yang pertama dulu, pemahaman matematis, atau pemahaman matematika ini. Ini landasannya sebetulnya NCTM ya, atau Persatuan Guru Matematika di Amerika ya. Sudah memberikan konsep, ada istilahnya pemecahan masalah, penalaran, komunikasi matematis, terus apa lagi? Koneksi matematis, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemahaman matematika. Cirinya apa soal pemahaman? Mengidentifikasi konsep secara verbal dan tulisan. Kemudian, membuat contoh dan non-contoh, atau penyangkalan ya. Mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol. Masih sederhana-sederhana biasanya. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dengan mengenal syarat-syarat yang menentukan suatu konsep. Masih dasar ya. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep, membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Ini berarti soalnya masih levelnya C1, C2 lah ya. Maksimal C3 ya. Contoh soal pemahaman. Wagino memiliki sebuah meja belajar lipat yang berbentuk persegi panjang. Meja belajar tersebut memiliki panjang 40 cm dan lebarnya 25 cm. Ubahlah pernyataan tersebut ke dalam kalimat matematika. Ini masih cukup mudah ya. Kemudian tentukanlah letak koordinat-koordinat berikut. Nah, ini berarti langsung bisa mencari letak koordinatnya di sumbu koordinat ya, Kartesius. Atau yang ketiga, suatu pekerjaan dapat selesai oleh 8 orang dalam waktu 24 hari. Jika jumlah pekerja bertambah menjadi 16 orang, berapa hari pekerjaan tersebut dapat selesai? Ini juga masih ke konsep pemahaman ya, belum sampai ke penalaran. Berikutnya, ini ada penalaran matematis ya. Ini lebih tinggi daripada pemahaman. Ini kalau di taksonomi Bloom biasanya C4, C5, C6 ya. Cirinya apa? Menarik kesimpulan logis, memberi penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat, dan hubungan ya. Ada banyak teori, konsep yang harus dikuasai. Memperkirakan jawaban, ini prediksi ya, dan proses solusi. Jadi belum pasti ya, ini hanya memperkirakan, oh kayaknya seperti ini. Belum tentu benar juga, ada dugaan-dugaan ya. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik. Jadi kita perlu berpikir, ini kira-kira pakai rumus apa ini? Hubungannya apa ini ya? Seperti itu. Menyusun dan menguji konjektur, merumuskan lawan contoh ya, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematik. Jadi ini soal-soal yang levelnya lebih tinggi lagi. Ini contoh saja ya. 5 tahun yang lalu umur Ali 4 kali umur Yudi ya. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur Ali sama dengan 3 kali umur Yudi. Ditambah 1 tahun. Jumlah umur Ali dan Yudi saat ini adalah, nah ini seperti ini kita butuh ya. Menggunakan konsep apa ini? Kemudian dimodelkan seperti apa? Seperti itu. Berikutnya, komunikasi matematis ya. Ada penalaran, ada istilah komunikasi matematis. Mungkin beberapa nanti beririsan ya. Cirinya, indikatornya menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Jadi mungkin ada benda apa gitu ya, diagram atau apa, kita hubungkan dengan matematikanya seperti apa. Menjelaskan ide,
situasi dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda, nyata, gambar, grafik, dan aljabar ya. Jadi bisa menggambarkan, menjelaskan situasi relasi matematik, baik secara lisan maupun tulisan, baik dengan gambar, grafik, maupun bentuk aljabar. Berikutnya, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematik. Ini pemodelan ya. Ini juga tidak mudah. Ini namanya bisa komunikasi matematis ya. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Ini juga butuh komunikasi matematis ya. Kemudian membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis ya. Bisa membaca lah ya bentuk-bentuk matematika. Kita lihat contoh soal. Ini contoh saja yang sederhana ya. Contoh soal komunikasi matematis. Daerah yang diarsir menyatakan pecahan berapa? Ini ada bentuk gambar, kita harus bisa tahu ini seperti ini dalam matematika pecahan berapa ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daerah. Yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini 5/6 artinya. Seperti itu ya. Dan seterusnya, ini juga sama. Berikutnya adalah koneksi matematis. Ya. Koneksi matematis. Cirinya apa? Mencari hubungan antara berbagai representatif konsep dan prosedur ya. Jadi kalau orang yang paham matematis bisa mengkonekkan ya. Kadang-kadang satu konsep, satu soal butuh kita tahu prasyaratnya apa. Kemudian mungkin dihubungkan dengan konsep-konsep atau materi yang lain. Memahami hubungan antar topik matematika. Ini dia ya. Seringkali kita kadang-kadang bisa ketemu simpangan baku misalkan ya. Ketemunya kok 3/2 misalkan. Nah, ternyata bentuk ini adalah tidak ada timbangan ganda. Kita butuh satu konsep lagi untuk menyederhanakan bentuk akar misalkan ya. Ternyata harus disederhanakan menjadi 3/2 akar 2. Nah, ini berarti harus tahu ya. Selain tahu konsep simpangan baku, juga tahu konsep menyederhanakan. Ini namanya koneksi matematis. Kemudian menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Kita juga harus tahu nih ada soal cerita. Kira-kira ini hubungannya sama materi apa ini? Materinya apa? Konsepnya apa? Seperti itu. Berikutnya memahami representatif ekuivalen konsep yang sama. Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Ini yang bersama ya. Menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik yang lain. Bisa antar topik matematika, bisa dengan topik lain ya. Bisa mapel lain juga mungkin ya. Seperti kimia ya, kalau logaritma ada peluruhan, kalau matematika mungkin ada matematika ekonomi ya, tentang bunga majemuk dan seterusnya. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Jika diketahui isi air dalam sebuah kubus 108 cm3 akan ditumpahkan kepada tabung yang berdiameter 14 cm, maka ketinggian air dalam tabung tersebut adalah, kita butuh koneksi matematis ini ya. Kita harus tahu rumus volume kubus. Tahu dulu ya, rumus volume kubus. Kemudian kita harus tahu rumus volume tabung seperti apa. Untuk bisa tahu rumus volume tabung, kita harus tahu luas lingkaran. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ada koneksi matematis di sana. Nomor 2, jika Adi membeli sepatu yang sedang ada diskon 40%. Harga sepatu sebelum didiskon adalah 200.000. Kemudian sepatu tersebut dijual kembali kepada temannya dengan harga 170.000. Maka Adi dari penjualan sepatu tersebut untung atau rugi? Ini juga kita butuh ya. Dari dunia nyata kita rubah ke dalam bentuk matematika. Kemudian kita harus tahu konsepnya nih. Bagaimana cara menghitung diskon 40%. Bagaimana kita tahu konsep untung dan rugi dalam jual beli dan seterusnya. Ini koneksi matematis namanya. Berikutnya yang paling hebat ini ya adalah pemecahan masalah. Ini biasanya menggunakan selain ada penalarannya, ada komunikasi matematis yang baik, ada koneksi matematis. Jadi pemecahan masalah itu menggunakan semua hal ya yang ada di dalam matematika. Yang pertama ini masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa yang disajikan dalam bentuk verbal dalam kaitan matematika. Biasanya ada dua hal ya, cirinya itu non rutin lah konsepnya. Meskipun sehari-hari, kalau rutin berarti bukan pemecahan masalah ya. Ini masalahnya
non-rutin, masalah sehari-hari maupun masalah dalam matematika sendiri ya. Yang kedua, masalah dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan penyelesaian dengan menggunakan berbagai prosedur serta keterampilan matematika yang telah mereka pahami. Jadi menggunakan beberapa prosedur atau keterampilan dalam matematika. Contoh soal saja. Nggak usah dicari, nanti tambah pusing ini ya. Tentukan digit terakhir dari hasil berikut. Nah, ada 13 pangkat 25, 4 pangkat 81, 5 pangkat 411. Ini meskipun siswa pakai kalkulator ya, kalau ngitungnya tidak tahu strateginya, maka dia tidak akan ketemu ya. Karena kalkulator nggak akan muat ini. Maka butuh strategi bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini ya. Yang penasaran nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Yang penasaran lagi boleh didiskusikan di grup Telegram ya. Contoh nomor 2. Pada sebuah barisan 1, 3, 2, setiap bilangan setelah 2 bilangan pertama diperoleh dari mengambil suku sebelumnya yang dikurangi dengan suku sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menemukan suku kelanjutannya pada barisan ini, kita dapat mengambil 2 kurangi 3, yaitu min 1. Berarti ini maksudnya min 1 ya, seperti itu. Tentukan jumlah 25 suku pertama dari barisan tersebut. Nanti bisa, yang pertama siswa akan menemukan barisannya seperti apa bentuknya. Kemudian disuruh menjumlahkan sebanyak 25 suku pertama. Apakah langsung jumlahkan manual, apakah ada polanya, dan seterusnya ya. Nah, ini butuh penalaran, butuh koneksi matematis, butuh komunikasi matematis ya. Berikutnya misalkan sebuah kotak terbuka akan dibuat dari bahan seluas 160 cm persegi. Jika tinggi kotak adalah 3 cm dan sisi alas kotak berbentuk persegi, tentukanlah panjang sisi alasnya. Ini juga butuh konsep. Kita terjemahkan dulu dalam bahasa matematika. Ini ada konsep luas. Kemudian ini berarti kotak tanpa atas ya, tanpa atap berarti. Bagaimana rumus luas selimut kotaknya? Seperti apa ya? Luas sisi-sisi kotaknya. Perlu dihubung-hubungkan. Seperti itu. Ini contoh pemecahan masalah. Nanti pada soal biasanya kita hanya disuruh memilih ini masuk yang mana. Komunikasi, apakah penalaran, apakah pemecahan masalah, dan seterusnya. Contoh nih. Siswa dapat menentukan nilai akhir dari A kuadrat min B kuadrat dibagi A min B. Soal ini untuk mengetahui keterampilan siswa dalam hal apa ini? Apakah penalaran? Apakah ini masuk penalaran? Nah, saya kira bukan ya. Berpikir matematis? Bukan. Kalau berpikir matematis kayaknya semuanya berpikir matematis ya, tapi ini bukan. Apakah komunikasi matematis? Nah, kalau saya cenderung yang ini ya. Komunikasi matematis. Jadi dia dapat mengubah ya representasi ini menjadi representasi yang lain. Dia butuh apa? Butuh mengubah A kuadrat min B kuadrat dalam bentuk A plus B kali A min B. Nah, ini berarti orang tahu komunikasi matematis ini ya. Itu sama dengan ini. Kemudian nanti dibagi lagi dengan A min B. Ini juga harus tahu ya. Tahu kalau ini bisa dibagi. Nah, ini berarti komunikasi matematis sehingga sama dengan A plus B. Nantinya tahu bahwa bentuk ini sama artinya dengan bentuk yang ini. Kalau ada yang kurang setuju tidak apa-apa. Boleh berdiskusi di komentar ya. Silakan. Berikutnya, ada soal begini. Nilai dari, ini ada perkalian 2x plus 1 kali x plus 2 ya. Soal di atas termasuk konten apa? Penalaran? Bukan ya. Ini sederhana. Pemahaman? Nah, ini saya setuju nih. Cenderung ke pemahaman. Pemecahan masalah? Bukan juga. Analisis? Bukan. Pembuktian juga bukan. Ya, saya kira itu ya. Selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.